Halo, perkenalkan nama saya Maharani Stories dengan NIM 11SG3044. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang buatan kode di mana menambahkan fitur update pada aplikasi Todo. Nah, di sini kita disuruh untuk menambahkan fitur baru untuk dapat mengubah dashboard Todo yang telah ditambahkan ke dalam model. Nah, nanti setelah selesai, di sini aktifkannya itu dulu jadi Todo ini kita. Jadi kita masuk dulu ke Discord. Nah, pertama-tama kita buka di Todo Repository untuk Java. Nah, di sini ada kode boolean tipe update to Todo yang ini. Nah, ini adalah sebuah metode dalam interface Todo Repository berfungsi untuk memperoleh item Todo yang sudah ada. Metode ini menerima dua parameter, nomor yang digunakan untuk mengidentifikasi Todo yang ingin diperbarui, dan baru, yaitu objek Todo yang berisi data terbaru. Metode ini akan mengembalikan nilai bertipe boolean, di mana true menandakan bahwa pembaruan berhasil. Sementara false menunjukkan bahwa pembaruan gagal. Misalnya, jika todo dengan ID yang diberikan tidak ditemukan, dengan demikian, repo update todo sangat penting untuk menjaga agar informasi dalam daftar todo tetap akurat dan terkini. Lalu kita lanjut ke kode todo service yang ada di folder todo service. Nah, yang ini kan ada kode ini, kode baru, yaitu eh, kode service get to do by ID, lalu todo service get all terus, dan get service after do. Nah, ini eh, metode di mana ada metode service get to do by ini dalam interface berfungsi untuk mengambil informasi tentang todo tertentu berdasarkan ID yang diberikan. Metode ini mengembalikan objek todo yang sesuai dengan ide tersebut, atau mungkin nol jika tidak ditemukan. Sementara itu, metode service get all to those bertugas untuk mengembalikan eh, semua item todo dalam bentuk array dari objek todo. Lalu ini memungkinkan pengguna untuk melihat daftar lengkap tugas yang ada. Nah, terakhir ada metode ini, metode service update to do main. Eh, ini untuk memperbarui informasi dari todo tertentu, di mana ID digunakan untuk mengidentifikasi todo yang ingin diubah, sedangkan new title dan new status digunakan untuk memperbarui judul dan status tugas tersebut. Dengan ketiga metode ini, interface todo service memungkinkan pengelolaan todo yang lebih efisien, memudahkan pengguna untuk mengakses, melihat, dan memperbarui tugas mereka. Lanjut ke kode todo view yang ada pada ini folder view. Nah, di sini kita hanya menjelaskan yang di public void view update itu, karena di sini kan kita cuma disuruh untuk membuat metode update. Di sini metode view update itu berfungsi untuk memperbarui informasi itu di dalam aplikasi. Nah, di sini ada pengantar di mana metode ini dimulai dengan mencetak judul untuk memperbarui itu. Kemudian minta pengguna untuk masukkan ID eh, yang ingin diubah. Jika pengguna menginputkan X, maka proses pembaruan akan dibatalkan. Lalu, di sini setelah mendapatkan ID, metode ini mencoba untuk mendapatkan objek studi yang sesuai dengan ID tersebut menggunakan kode service. Menggunakan kode service eh, get by ID to do. Nah, ini jika kode tidak ditemukan, pesan kesalahan akan ditampilkan dan metode akan dihentikan. Nah, seperti ini akan menghasilkan tidak ditemukan kode dengan ID. Gitu. Lalu lanjut, ada ini ini untuk mengupdate judul, di mana jika kode ditemukan, metode akan menentukan judul lama dan minta pengguna untuk masukkan judul baru. Jika pengguna menekan enter tanpa input, judul lama akan dipertahankan. Lalu ada pemeriksaan duplikasi ini. Nah, metode ini kemudian meriksa apakah judul baru sudah ada dalam daftar judul lainnya. Jika ada todo jika ada todo lain dengan judul yang sama dan ID yang berbeda, pesan akan tertuliskan dan kebaruan dan akan dibatalkan. Nah, jadi ada todo ini telah tersedia hasilnya begitu. Lalu ada di sini hmm,
memperbarui status, di mana di sini metode ini meminta pengguna untuk memastikan status baru. Kalau untuk belum selesai, satu untuk selesai. Jika itu tidak valid, status lama dari itu akan diperbarui. Lanjut ke ini, yang ini memperbarui metode. Setelah semua validasi, metode akan memanggil metode service update todo. Ini, di mana di sini gunanya untuk memperbarui metode dengan ID yang diberikan menggunakan judul dan status yang baru. Metode ini memiliki beberapa langkah pengamanan untuk memastikan bahwa pembaruan dilakukan dengan benar dan tidak ada alterasi judul yang akan mengganggu integritas data dalam dashboard. Lanjut kita ke kode metode repository, repository owner, repository implement Java. Nah, sini ada kode dari override public boolean ini. Jadi di sini ada metode repo update todo, di mana bertanggung jawab untuk perubahan metode dalam repository berdasarkan posisi yang ditentukan oleh parameter nomor gitu. Pertama, metode memeriksa ini, memeriksa uh, validas, validat, validitas nomor. Jika tidak valid, maka mencetak pesan kesalahan dan mengembalikan false. Selanjutnya, metode memeriksa apakah judul metode baru sudah ada di todo lain dalam array data dan jika ada mengembalikan false dengan pesan uh, aplikasi gitu. Ya ini todo baru, ini todo itu telah tersedia gitu. Jika validasi berhasil, todo lama di posisi yang akan dipertahankan. Selain itu, terdapat metode is full. Jadi, is full di sini. Nah, ini mengembalikan true dengan cara menyalin semua elemen dari array lama ke array baru yang lebih besar. Ketiga mode ini berfungsi eh, ketiga mode ini berfungsi untuk memastikan pengelolaan metode yang efisien dan responsif dalam aplikasi. Ini ada juga metode poetry size di mana ini akan menggandalkan ukuran array jika expo mengembalikan true dengan cara menyalin semua elemen dari elemen pada pihak yang lebih besar. Lanjut ke kode to the service implement. Ini ada kode override public to the service get to the bot to the ya. Nah, di sini ada kode metode service get to do by ID. Ini berfungsi untuk mengambil kode berdasarkan ID yang diberikan dengan uh, memanggil kode repository dot call get all todo untuk mendapatkan semua todo yang ada lalu mencari item yang ID-nya cocok gitu. Jika ditemukan todo tersebut dikembalikan dan jika tidak metode mengembalikan null itu mengembalikan null. Lalu ada metode service get all todos di mana ini metode yang sederhana dan mengembalikan semua todo yang ada dalam repository dengan cara langsung manggil todo repository logcode get all todo. Untuk sementara itu metode service update todo integer ini integer ID ini bertugas untuk memperbarui informasi todo berdasarkan ID yang diberikan. Setelah mendapatkan todo yang ingin diperbarui, jika tidak ditemukan, metode akan mencetak pesan kesalahan. Todo dengan ID ini tidak ditemukan begitu. Jika ditemukan, metode membuat objek todo pesan kesalahan baru dengan judul dengan yang diperbarui dan kemudian manggil todo repository dot repo update. Untuk menyimpan perubahan, ini ketiga metode ini berfungsi secara sinergis untuk mengelola metode dalam aplikasi, memastikan bahwa pengguna dapat mengembali dan memperbarui informasi kode dengan efektif. Lanjut ke kode yang ini, kode terakhir ya, dari implementasi dari semua gitu. Jadi sini ini kelas kode ini berfungsi sebagai titik masuk untuk aplikasi pengolahan kode dalam metode main ini. Pertama-tama objek kode repository
diinisialisasi dengan implementasi Todo Repository Implement yang menyediakan cara untuk menyimpan dan mengelola data Todo yang seperti dijelaskan tadi. Selanjutnya objek Todo Service, di mana ini sebagai parameter kepada Todo Service Implement gitu. Sehingga layanan ini dapat berinteraksi dengan repositori untuk mengelola Todo. Terakhir, objek Todo View. Todo View ini diinisialisasi dengan Todo Service yang berfungsi sebagai antarmuka pengguna untuk menampilkan dan berinteraksi dengan daftar Todo dengan memanggil Todo View .view Todo. Aplikasi akan menjalankan logika untuk menampilkan semua Todo yang ada. Dengan struktur ini, aplikasi mengikuti pola pemisahan tanggung jawab di mana setiap komponen memiliki peran khusus, yaitu pengelolaan data, logika bisnis di antara penggunanya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita coba compile dan run kode ini dengan membuka terminal. Lalu kita masukkan Java di output kode 11S23044 ini. Ini di mana output ini, karena semua nilai output itu outputnya ada pada di sini. Hmm, untuk outputnya gitu tersimpan. Lalu kode ini sesuai dengan namanya. Lalu kita coba enter. Nah, kita masukkan Java CP output itu. Nah, kan di sini kita buat metode nih. Metode, metode ubah. Tapi pertama-tama kita tambah dulu. Misalnya kita tambah nih saat. Lalu kita bikin judulnya belajar PBO. Besar itu. Belajar PBO. Lalu kita ubah. Tapi kita ubahnya kayak yang tadi, ubahnya yang sama aja gitu. Kita ubah dua belajar PBO gitu lagi. Belajar PBO. Ini nggak bisa ya. Coba kita ulang ya. Kita tambah satu tambah belajar PBO. Sini bakal ada dapat tulis satu belajar PBO belum selesai. Iya di sini kesalahannya karena kita bikin ini kita nggak pilih nomor satu. Lalu kita pilih di bawah. Metode ya satu, terus kita klik pelajar PBO. Kita bikin statusnya selesai. Nah, sini itu langsung buat belajar PB-nya statusnya selesai. Lalu kita bikin tambah dulu ya. Itu tambah, kita bikin belajar ini huruf kecil. Hmm, belajar dashboard. Lalu kita ubah, pilih nanti. Nah, ini akan berubah jadi belajar dashboard belum selesai. Lalu kita bikin apa ya? Tanpa ubah lagi. Terus ubah nomor tiga itu sudah jadi belajar itu oh. Nah di sini akan eh, mencetak kode belajar PWO telah tersedia. Jadi itulah contoh compiler runnya. Mungkin segitu saja ya. Sekarang jika ada kekurangan atau kesalahan kata mohon dimaafkan dan mohon diajari lagi karena saya juga masih belajar. Terima kasih.